1, 2, 3, los geht's. Oke, halo semua, kembali lagi nih di Stuttgart, Stuttgart Podcast by PPI Stuttgart. Nah, di sini kita kembali lagi mau bahas, ada yang mau dibahas terkait program FS Shot. Nah, di sini kita kedatangan tamu lagi nih. Mungkin bisa diperkenalkan, Mbak? Ya, kenalin, namaku Maya. Aku dari Jogja, tapi sekarang di Jerman lagi tinggal di Schwäbisch Gmünd, lagi Ausbildung Erzieherin. Oke. Mungkin bisa Mbak Maya jelaskan gitu sekilas tentang info tentang FS Shot gitu, dan kenapa kau dulu ngambil FS Shot juga, program FS Shot ini gitu. FS Shot itu kepanjangan dari Freiwillige Sozialhilfe. Nah, FS Shot itu tuh bisa dibilang kayak volunteer gitu deh. Jadi kita jadi kayak relawan kerja sosial di Jerman kayak gitu. Nah, selain FS Shot itu ada juga yang namanya BFD. Itu sebenarnya sama juga sih sama FS Shot. Cuma ada perbedaan sedikit antara FS Shot dan BFD. Nah, kalau yang BFD itu Bundesfreiwilligendienst kayak gitu. Nah, dulu aku FS Shot itu selama 1 tahun di bidang orang yang berkebutuhan khusus gitu. Orang disabilitas ya? Gitu. Kalau bahasa Jermannya Menschenbehinderung. Oke. Mungkin bisa sedikit dijelaskan apa sih perbedaan yang benar-benar mencolok antara FS Shot dan BFD itu? Ya, jadi FS Shot itu tuh buat dari segi usia ya. Dari segi usia FS Shot itu buat orang yang lulus sekolah, jadi 16 Jahre atau dari 16 tahun sampai umur 27 tahun gitu. Nah, kalau yang BFD itu kalau dari segi umur dia tuh boleh dari selesai sekolah sampai umur 99 tahun. Gitu. Jadi memang perbedaan intinya tuh hanya di usia saja ya? Sebenarnya enggak sih. Nah, umur. Terus yang poin kedua tuh juga kalau FS Shot itu tuh dia cuma bisa dilakuin sekali seumur hidup. Kayak gitu. Dan cuma bisa dalam kurun waktu setahun sampai 18 bulan maksimalnya gitu. Nah, kalau si BFD ini kita bisa ngelakuin sampai selama 5 tahun. Tetapi kita tuh nggak bisa jadi bisa berulang-ulang, cuman nggak boleh 5 tahun full itu tuh langsung BFD itu nggak bisa. Jadi kayak misal kita BFD dari tahun 2001 sampai 2002 udah setahun tuh, habis itu kita berhenti, terus habis itu harus nunggu 5 tahun dulu baru bisa BFD lagi kayak gitu. Tapi nggak ada batasan usia. Jadi dia lebih seperti perpanjang gitu ya. Di terkait FS Shot-nya, bidangnya apa aja sih FS Shot tuh? FS Shot itu tuh ada ya yang kebanyakan yang mungkin kalian udah tahu tuh di bidang sosial, kayak misalkan di rumah sakit, di Altenheim atau panti jompo gitu. Ya. Terus ada juga di TK kayak gitu. Terus di SD kayak gitu. Terus ada juga yang namanya kalau di Jerman tuh FS Shot Kultur. Terus ada yang buat sport kayak gitu juga. Cuman itu biasanya kurang banyak peminatnya karena mereka nggak dapat akomodasi kayak gitu. Jadi lebih ke orang Jermannya sendiri. Gitu. Menarik. Sama aku mau nambahin tadi bedanya FS Shot sama BFD selain dari umur dan dari masa berapa lama mereka boleh ininya. Itu juga kalau perbedaan yang paling ini itu kalau FS Shot itu dari instansi pemerintah daerah. Kalau si BFD ini dia dari pemerintah pusat atau federal kayak gitu. Ya. Jadi gajinya pun juga beda kayak gitu. Besaran gajinya kira-kira sama nggak? Yang BFD karena biasanya kan BFD dari dari federal kayak gitu, dari pemerintah pusat biasanya lebih ini, dan Verantwortung atau tanggung jawabnya juga pasti lebih besar, tapi sebenarnya sama aja volunteer kayak gitu. Terus kenapa tadi usianya itu kalau di BFD boleh sampai umur 99 tahun, karena gini, biasanya yang orang-orang BFD ini lebih banyak orang Jerman yang kayak di atas umur 30 tahun, 40 tahun, dan 50 tahun kayak gitu, karena biasanya orang yang jadi gini, kalau FS Shot itu jam kerjanya tuh full time, 38,5 jam sampai 40 jam. Kalau yang BFD itu ada yang full time, yang kalau dia masih di bawah 27 tahun dia biasanya kerjanya tetap full time 40 jam gitu. Nah, kalau yang ada juga yang part time, itu biasanya buat orang-orang yang agak lebih tua, di atas 30 kayak gitu. Nah, itu biasanya dia ngambil yang part time doang, yang cuma gitu 20 jam, 20 jam per minggunya, karena biasanya orang-orang yang ngambil part time sebagai BFD kayak gitu sampai BUFD gitu tuh karena mereka tuh udah punya kerjaan
tetap, cuman mereka ya masih mungkin tergerak buat masih jadi volunteer buat bantu kayak gitu, makanya terus mereka ambilnya cuma 20 jam per minggu doang kayak gitu. Wah, cukup menarik ya. Dulu kakak dapat informasi gitu terkait FShot ini, terus untuk nyari apply lowongan gitu di FShot ini gimana tuh kak? Bisa diceritain nggak itu? Itu sebenarnya dari teman kamarku dulu. Jadi dulu waktu pas zaman aku dulu kan aku sempat di Switzerland kerja 2019. Terus karena visaku nggak bisa di-extend, terus akhirnya aku ke 2020 itu ke Jerman tuh, terus au pair selama 3 bulan. Nah terus karena waktu itu kebetulan host familyku atau keluarga angkatku itu nggak membutuhin aku lagi, terus aku mau nggak mau harus ngambil program lain dong kayak gitu kan. Nah terus aku dengar nih ternyata di Jerman tuh kan banyak tuh program buat anak muda kayak misalkan ya itu tadi FShot, BFD, Ausbildung dan lain sebagainya. Aku sempat mikir buat Ausbildung, cuman aku mikir kayak bahasa Jermanku tuh masih belum bagus karena aku ke Jerman posisinya waktu itu juga baru 3 bulan kan, baru au pair, dan di Switzerland juga aku nggak pakai bahasa Jerman. Maaf agak motong dikit. Itu pada saat itu 3 bulan itu level bahasa Jerman kakak apa ya? Sebenarnya tuh aku ya A1 sih kalau aku cuma ditanya sertifikatnya, aku cuma punya A1 waktu itu. Cuman aku kan emang nggak nggak ambil Deutsch course kayak gitu kan, jadi memang benar-benar belajar sendiri kayak gitu. Nah aku juga mikir kalau buat Ausbildung harus ambil lebih tinggi kayak B2 dan lain sebagainya, so aku mikir kayaknya enggak deh, mending aku cari pengalaman dulu dan bagusin bahasa Jermanku dulu kayak gitu kan. Gitu terus akhirnya ya terus temenku dulu tuh bilang kalau misalkan ada nih FShot, terus syaratnya tuh sebenarnya ya kamu cuma punya basic bahasa Jerman, habis itu ya mau jadi volunteer kayak gitu. Nah terus waktu itu aku langsung nyari tracker, kan harus nyari tracker dulu. Habis itu ntar tracker, jadi tracker itu adalah agensi resmi dari Jerman kayak gitu, sebagai kayak yang jadi penyalur kita ke instansi atau ke tempat yang mau kita gitu. Jadi dan tracker itu juga yang ngurusin semuanya, kayak misalkan kalau dulu pengalamanku, jadi aku mau nyari trackernya dulu, terus udah dapet trackernya, terus dia ya minta dataku, terus aku pengen FShot-nya tuh di mana, pengen jadi volunteer di mana kayak gitu. Terus dulu aku pengennya sama orang-orang berkebutuhan khusus, atau enggak aku pengen sama anak-anak kerjanya kayak gitu. Nah terus habis itu dapet kan waktu itu beberapa list kayak gitu, terus aku harus daftar lagi ekstra ke instansi-instansi atau dari list yang dikasih sama trackerku itu tadi kayak gitu. Terus habis itu aku ngasih surat lamaran, ngasih Lebenslauf atau CV kayak gitu. Terus ngasih motivation letter, terus dapat dari host momku juga kayak ya reference schreiben kayak gitu. Surat rekomendasi. Terus habis itu juga mereka sebenarnya nggak nanya Deutsch sertifikatku karena waktu itu aku posisinya sudah di Jerman. Kayaknya kalau yang dari Indo pasti dibutuhin ya Deutsch sertifikat, cuman kalau yang kita udah di Jerman, asal waktu kita pas interviewnya itu ngomongnya lancar, terus tahu kerja job desk-nya gimana gitu, sebenarnya Deutsch sertifikat itu nggak dibutuhin banget kalau untuk FShot BFD. Kalau untuk Ausbildung beda ya. Karena kan kita harus ke sekolah kayak gitu. Betul. Ya sama kayak ada pengalaman juga, ada temanku dia interview FShot gitu, ditanya kamu udah punya sertifikat atau belum gitu. Ya saya punya sertifikat tapi masih A2 nih. Kan problem, nggak masalah. Kamu nanti belajar dari kami, kamu belajar bahasa Jermannya dari kami, tidak perlu dicemaskan. Terus biasanya nanti juga ditanyakan itu mau lanjut Ausbildung enggak gitu, ditanya gitu biasanya. Ya, itulah yang menarik sih. Terus dulu terkait pengurusan ini kak, terkait pengurusan seperti berkas-berkas gitu sampai hingga ke untuk visanya. Kakak kan berarti waktu itu di Jerman posisinya kan, pas itu FShot itu bisa diceritakan nggak itu gimana urusan pemberkasan sama hingga ke visa gitu? Jadi dulu aku cuma nyari via internet doang sih, sama-sama nanya teman-teman, kan ada tuh kayak dulu grup au pair WhatsApp kayak gitu-gitu, terus aku nanya kalau ada mereka yang tempat kerjanya gitu lagi butuhin FShot kayak gitu kan. Terus habis itu aku dapat di internet kayak gitu beberapa, kayak aku daftar di Diakoni contohnya, di Caritas kayak gitu, terus aku sampai daftar di IB. Terus akhirnya aku ketemu EOS. Nah itu trackerku yang dulu aku pakai waktu pas aku FShot sama BFD. Iya karena emang dia lebih bantu banget sih, bantu orang-orang yang dari foreigner kayak kita kayak gini kayak gitu.
kalau yang Caritas itu kan dia kerja sama Kirja sama gereja dan lain sebagainya, jadi mereka juga ya ada ini deh, maksudnya lebih nggak begitu sedikit terlalu banyak bantu ya. agak ini. Nah terus makanya ya itu, terus akhirnya aku yang di EOS itu, aku dulu yang aku butuhin tuh sebenarnya cuman ya kayak cuman surat lamaran doang. Untuk ke triggernya doang itu cuma surat lamaran, CV, sama aku nunjukin Aufenthaltstitel berapa lama aku masih bisa ini kayak gitu. Karena nggak bisa, karena mereka yang bakal bantu kita ngurusin visa juga buat ntar ke tempat kerja yang selanjutnya kayak gitu kan. Kalau misalkan ntar kita ada masalah sama visa, makanya kita harus ngasih tahu posisi kondisi kita kayak gitu tentang resident permit yang kita punya saat itu juga. Itu doang sih sebenarnya. Nah setelah itu terus habis itu mereka kayak ngasih ya email balasan kalau oh ya kita lagi nyari nih kayak gitu. Kebetulan aku punya nih liste, ada waktu itu aku dikasih kalau nggak salah 10 liste tempat-tempat kerja yang bisa aku daftar. Kayak gitu. Nah terus dia bilang dia juga bilang misalkan 3 tempat kerja ini nih mereka lagi kayak butuh dringin atau butuh secepatnya kayak gitu, as soon as possible. Nah terus ya udah akhirnya aku daftar tuh yang ketiga tempat ini, karena emang waktu itu aku udah Aufenthaltstitelnya atau resident permitnya udah mau habis kan, makanya aku langsung daftar. Terus kebetulan langsung dibales, langsung dibales. Terus habis itu dimintain ya formalitas juga sih, kayak surat lamaran lagi, CV lagi, terus Aufenthaltstitel lagi, sama yaitu aku ngirim motivation schreibenku sama yang surat rekomendasi dari host mamku kayak gitu. Itu sama waktu itu aku juga sempat diminta ijazah. Oh ijazah juga dimintain. Di fotokopi ijazah terakhir itu yang udah dilegalisir. Dalam bentuk tetap asli, maksudnya dalam bahasa Indonesia. Udah di Übersetzer ke Jerman, harus sudah ditranslate ke Jerman, iya. Kayak gitu. Habis itu setelah itu terus aku seminggu kemudian dapat invitation buat kayak Vorstellungsgespräch kayak gitu, interviewnya gitu. Terus udah karena waktu itu masih zaman corona ya, tahun 2020, terus ya udah aku cuman online kayak gitu kan. Pakai Google Meet gitu kalau nggak salah. Terus pertama itu Vorstellungsgesprächnya sama teman-teman yang peserta yang daftar yang lain kayak gitu. Kalau nggak salah ada 18 orang. Terus itu lebih kayak ke infonya doang. Misalkan dia cuma jelasin kayak ini loh, setelah kita kayak ini tempat kerja kita, terus ya kerjanya gini gitu. Nah habis itu kita kayak ada istirahat, terus habis itu ada lagi Vorstellungsgespräch. Nah itu terus baru sendiri sama yang ini sama kayak mungkin chef-nya deh ya kayak waktu itu kayak sama bosnya gitu deh kalau di bahasa Indonesiain. Terus ya itu lebih ditanya kayak ya kan kamu udah tahu nih job desk-nya kayak gini, kira-kira kamu mampu nggak, minat nggak kayak gitu. Terus ya ada pertanyaan nggak kayak gitu. Terus aku nggak banyak nanya sih, aku cuma nanya karena ya udah tahu job desk dan sebagainya gitu. Aku cuma nanya satu, dikasih akomodasi apa enggak, karena itu penting banget. Karena terus kan kira-kira pada saat itu nanya gaji juga nggak kira-kira pada saat? Enggak sih, aku mikir karena aku tahu dengar dari teman-teman kalau sebenarnya nanya gaji di sini tuh agak kurang etis. Sebenarnya. Makanya juga kayak ya toh juga ini kan bukan pekerjaan, bukan kita nggak apply sebagai employment gitu loh, kita cuma jadi volunteer. Namanya juga sukarelawan, masa naik gaji itu kan kayak kayak gitu. Dan sebenarnya volunteer tuh di mana-mana juga pasti sama, ada range-nya sekitar 250 sampai 500 euroan kayak gitu. Ya ngomong-ngomong tentang interview nih, ada nggak sih Kak dulu pas interview tuh rasa gugup gitu, maksudnya kan kebanyakan nih teman-teman kita kan dari Indonesia nih gitu, ngerasa mungkin apakah Deutsch bahasa Jermannya belum siap atau gimana, ada rasa deg-degan gitu. Itu mungkin bisa Kakak ceritain nggak dulu apa yang dirasain interview dan berapa kali dulu dapat interview, maksudnya dapat berapa kali dari tempat ininya, tempat Einsatzstellennya gitu. Iya. Kalau gugup pastilah ya, nah juga interview ya kan. Ini aku ngelakuin interview sekarang aja juga udah gugup. Ya, santai aja. Kayak gitu. Tapi sebenarnya mereka tuh asik banget yang interview tuh, nggak yang kayak kupikir tuh interview sama orang Jerman kan, itu kan pertama kalinya ya. Karena dulu tuh pas satu zaman oper itu kan cuma video call doang sama anaknya sama host momnya, kan nggak begitu formal. Nah aku pikir kalau karena kita sekarang bekerja di satu instansi gitu, makanya aku pikir kayak interview tuh lebih ini. Ternyata enggak sih, mereka ya cuman bilangnya kayak pertama ya nanyain kabar, habis itu nanya ya gimana kok mau dibilang ini, mau ikut ini FS Shot itu kenapa kayak gitu. Terus nanya ya kita dari mana dan sebagainya. Mereka lebih nanya tentang personal kita kayak gitu, sama pengalaman, punya pengalaman di bidang ini apa belum gitu kayak ya gitu.
Terus itu aja sih sebenarnya. Habis itu dia bilang, oh ya kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi ya, kita bakal ngasih kamu appointment buat hospitation atau buat ini. Jadi nggak bisa langsung dapat gitu, nggak. Jadi setelah Vorstellungsgespräch itu ntar kamu diundang lagi buat visit tempat kerjanya itu kayak gitu. Nah nanti habis itu baru di situ kamu bisa nentuin mau atau enggaknya, atau mereka yang nentuin kayak gitu. Cukup panjang juga ya jadinya ya. Dan dari jangka pas dari Vorstellungsgespräch terus sampai ke mulai pertama kali dinas gitu. Itu berapa lama ya Kak ya? Dulu aku cepet sih karena waktu itu Aufenthaltstitelku resident permitku udah mau habis kan, karena cuman 2 minggu sebelum habis waktu itu aku dapat ininya. Terus aku cuman hospitation sehari doang. Terus aku balik ke rumah. Terus habis itu seminggu kemudian aku langsung mulai gitu, karena visa aku udah mau habis kan. Terus akhirnya ini. Nah waktu pas aku mulai itu sebenarnya aku udah kan dapat akomodasi itu, aku dapat kayak kamar kayak gitu kan dari mereka. Nah terus aku udah ke tempat mereka, cuman aku belum dapat karena masalah visa gitu sih. Tapi ya tetap gak boleh kerja sih waktu itu kan, harus nunggu visa kan tetap keluar dulu. Tapi habis itu 5 hari kemudian aku dapat visa, terus bisa langsung mulai. Syukurlah berarti ya. Memang karena posisi juga kakak di Jerman, jadi mungkin lebih cepat karena itu tadi triggernya bantu kita dari masalah visa dan lain sebagainya. Atau kalau kita ada masalah apapun sepanjang kita ngelakuin FSJ PFD ini tuh pokoknya trigger bakal bantu kita, dan itu gratis. Supaya karena aku juga punya kawan temen di Indonesia, dia baru dapat dia Vorstellungsgespräch di bulan Januari. Mungkin dapat Vertrag juga di bulan Januari, tapi kan ada prosesnya. Dia harus ke Botschaft dulu, ke kedutaan dulu, ngurus segala macamnya, baru dia mulai berangkat di bulan Mei. Gitu. Ya, tapi untuk ukuran dari Indonesia mungkin udah cukup termasuk cepat juga. Ya. Jadi tadi ngomong terkait Unterkunft atau akomodasi itu memang ataukah mereka memberikan uang ke kakak, atau mereka memang membayarkan atau dipotong dengan gaji, atau gimana Kak? Itu bisa sedikit dijelaskan nggak? Jadi kalau waktu itu aku posisinya emang aku dikasih akomodasi gitu kan, dikasih Unterkunft kayak gitu. Karena waktu itu kan aku kerjanya di FSJ-nya tuh di bidang Pflege atau ya kayak di rumah buat orang-orang yang punya berkebutuhan khusus kayak gitu kan. Nah itu biasanya tuh mereka punya emang kayak punya rumah atau kayak banyak apartemen gitu yang khusus buat FSJ-nya kayak gitu. Nah terus waktu itu aku dapat, jadi aku nggak dapat uang atau kita sebutnya kalau di Jerman Wohngeld ya kayak gitu. Aku nggak dapat Wohngeld karena aku udah dapat akomodasi plus Taschengeld full kayak gitu. Biasanya ada juga tempat FSJ atau BFD yang mereka itu ngasih uang sakunya atau ngasih Taschengeldnya itu nggak banyak, tapi ngasih kita juga Wohngeld kayak gitu. Karena ya kalau enggak kan nggak bisa buat ini. Berarti beda-beda tergantung dari Einsatzstelle itu ya. Maaf nih Kak, boleh dikasih tahu nggak dulu pas masa FSJ tuh berapa gitu Taschengeld yang didapetin? Itu yang udah dipotong juga ya sama kayak semuanya gitu. Apakah juga kan dulu juga perlu pastikan uang ke transportasi juga, uang makan gitu. Bisa ini nggak dikasih tahu ke teman-teman nggak gitu? Boleh. Kalau aku sih dulu kebetulan apartemenku tuh deket sama tempat kerja aku dulu kan, cuman kayak jalan 5-7 menitan doang lah. Jadi aku nggak butuh yang namanya Fahrkarte atau nggak butuh tiket transportasi publik umum. Nah terus jadi aku tuh dulu dapat 475-an kayak 475. 475-an itu full. Terus akomodasi aku ini. Jadi terus aku dapat kamar kayak gitu. Nah di kamar tuh kan kalau di Jerman kan kita masih harus bayar kayak ARD buat radio, televisi dan lain-lain. Itu juga dibayarin dari tempat kerja. Terus kayak sampah itu kan kita harus bayar sendiri juga kan seharusnya. Tapi waktu itu aku alhamdulillahnya dibayarin sama tempat kerja kayak gitu. Jadi kayak benar-benar Taschengeldku full buat aku sendiri gitu. Kayak gitu. Super. Kayak gitu. Terkait selama dinas di bekerja gitu di FSJ, apa aja sih tugas yang dijalanin, dan ada nggak sih kayak rasa pressure gitu, rasa tertekan gitu? Mungkin kan belum punya pengalaman atau di Indonesia dulu kakak punya pengalaman di bidang ini nggak kalau di Indonesia? Kalau boleh tahu. Sebenarnya iya. Udah punya pengalaman. Tapi ada nggak rasa tertekan gitu? Pressure kan
also di Indonesia dengan di Jerman kan beda ya. ya. Bisa diceritain nggak itu? Ada tekanan atau ini nggak gitu, pressure? Kalau tekanan atau pressure sih sebenarnya enggak, cuman aku ngerasa kayak apa ya, ada tanggung jawab aja gitu loh, karena ya namanya juga relawan di apa namanya, di tempat orang-orang berkebutuhan khusus kan, jadi kayak kita kan bantu kesehariannya mereka kayak gitu. Terus kalau ada apa-apa sama mereka juga kan kita bakal kepikiran juga gitu loh, kayak ya gitu deh. Tapi ya sebenarnya kalau kayak tekanan pressure gitu enggak sih. Yang penting tuh kalau kita udah bisa bahasa Indonesia, terus kita udah bisa komunikasi sama Jerman, mereka tuh enak. Jerman. Sorry, bahasa Jerman. Terus jadi enak komunikasinya sama mereka kayak gitu. Terus kalau job desk-nya sih ya beda-beda, kayak FS-nya kan dulu aku yaitu di tempat orang-orang berkebutuhan khusus. Terus aku BFD juga. Nah, BFD itu aku di Kinderheim. Rumah buat anak-anak yang sebenarnya dia nggak bisa tinggal sama orang tuanya kayak gitu loh. Gitu. Itu biasanya anak-anak remaja. Yang paling muda tuh waktu itu umur 9 Oh, ada anak remajanya juga di situ. Emang itu anak remaja yang boleh tinggal di situ, anak remaja, nggak boleh anak-anak yang masih kindergarten, umur kindergarten tuh nggak boleh kayak gitu. Nah gitu, itu tuh biasanya anak-anak yang mereka punya keluarganya punya masalah gitu loh, misalkan ya orang tuanya alkoholik terus nggak bisa ngurus anaknya sendiri kan, gitu juga ya, atau yang broken home, atau yang orang tua yang meninggal terus nggak punya kerabat dekat kayak gitu, makanya dimasukin nih ke Kinderheim ini kayak gitu. Nah itu yang yang buat itu atau yang bertanggung jawab atas Kinderheim itu tuh sebenarnya Jugendamt atau kayak ya dinas anak kayak gitulah di Jerman. Nah kayak gitu. Iya. Terus dulu juga dapat ini kan ya, ada waktu urlop cuti gitu di itu ya. Itu kalau untuk FS tuh biasanya berapa lama? FS tuh berapa lama sih? Kalau kita dulu dapat 30 hari 30 selama hari. setahun. Kalau misalkan cuma 6 bulan ya berarti cuma 15 hari kayak gitu. Also misalkan dia nambah lagi gitu 1,5 tahun yang ngambil yang 8 berarti bulan. Tambah tetap lagi jadi 1 tahunnya 30 hari, terus tambah misalkan 6 bulan lagi berarti tambah ekstra 15 hari. Oke. Gitu. Menarik. Nah itu dibayar. Jadi kita dapat libur sebulan tapi itu dibayar kayak gitu loh. Kalau kita kan di Indo beda kan. Nah, ya benar. Jadi cuti berbayar. Lalu di FS ini kan ada yang namanya Bildungswoche, ada pekan pendidikan ya, atau bisa orang suka nyebutnya seminar gitu. Itu bisa diceritain nggak sekilas seminar tuh ngapain aja, kegiatannya apa aja gitu, terus selama seminar tuh nginep apa enggak atau online gitu. Bisa diceritakan mungkin Kak sekilas. Iya, kalau yang FS yang normalnya 1 tahun itu dia bakal dapat seminar tuh 25 hari per year. 1 tahunnya per atau enggak ya 5 hari per 1 kali seminar kayak gitu. Jadi ya 1 minggu full seminar kayak gitu. Jadi ada kayak blok-bloknya kayak gitu. Nah dulu itu aku waktu seminar karena ya itu waktu pas zaman corona, jadi aku sempat seminar 3 seminar yang pertama itu aku online, terus 2 seminar yang terakhir itu aku sempat present atau ya ketemu kayak gitu sama teman-teman yang lain. Ya kalau online sih ya sebenarnya ya kayak Zoom meeting doang, terus kayak ya ada namanya dosen-dosen yang bakal ngasih apa namanya topik yang bakal kita ini gitu. Tapi itu pun enggak berat sih topik seminar itu, kayak kalau minggu-minggu pertama ya kayak lebih ke perkenalan, terus kayak lebih nyertain gimana kerja kita di tempat kerja kita kayak gitu doang sih, nge-share pengalaman gitu. Terus sama sebenarnya itu sih lebih berkesan sih yang waktu pas kita ketemu ya sama teman-teman lain kayak gitu dari macam-macam, dari berbagai negara lain kayak gitu. Supaya sebelum masuk ke penutup nih Kak, mungkin bisa dulu kasih tips ke teman-teman untuk dari apply FS Show, terus mungkin ngasih semangat ke mereka juga gitu. Iya teman-teman di sini tuh Jerman benar-benar butuhin orang-orang kayak kita yang pengen ngelakuin volunteer atau relawan kayak gitu, karena banyak mereka tuh punya bidang-bidang sosial yang kebetulan kurang diminati di sini. Yang orang Jerman sendiri tuh kurang berminat ya. Jadi itu sebenarnya kayak lupa mau bilang apa jadinya. Ya kayak ini buat kita. Jadi kayak change buat kita kayak gitu loh, buat kesempatan untuk kita kita buat ngambil program ini. Dan juga itu tuh lumayan kan, kita juga dapat uang saku kayak gitu. Yang penting sih kalau menurutku harus bisa bahasa Jermannya dulu. Kalau ya kayak gitu. Nah, penutup nih bisa kasih mungkin Kakak bisa kasih pesan itu untuk mereka yang mau FS Shop di sana, kasih semangat juga gitu untuk mereka. Siapin mentalnya,
namanya juga relawan gitu, jadi dari hati ngelakuinnya biar enjoy nantinya pas lagi kerja gitu sih. Oke, ini kita sudah sampai di akhir pembahasan kita. So mungkin itu aja dari kita untuk di episode Studcast keempat ini. Untuk mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanya aja di bawah ya. Mungkin Kak Maya bisa jawab juga. Kak Maya bisa jawab lah ya. Oke, mungkin itu aja dari kita. Dankeschön alle dan auf Wiedersehen. Ciao.